Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap semangat ya. Dan biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik dan menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan berkat yang baru Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini selalu ada dan akan terus memberi kekuatan kepada kami di dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami, mengajar kami di dalam segala aktivitas kami. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan, selalu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 10 September 2024, tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 1, dalam bahasa Batak Heber 12 ayat 1. Dibaheni nang hitape ala nasaitorob ni sitidangi humalia kita tapayakon manasa na pasoraton ro di dosa na girgir makaliangi jala marhabengit ni roha mahita marlojong tu bagasan paraloan na cocon di juluta. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bagaikan perjuangan. Oleh sebab itu, tetaplah semangat memperjuangkannya. Hidup ini bagaikan pertandingan, perlombaan. Oleh sebab itu, marilah kita berjuang berusaha untuk menjadi pemenang. Ya, hidup adalah perlombaan yang harus kita menangkan. Seorang olahragawan di dalam pertandingan, tentu dia harus melewati proses latihan. Dan biasanya proses latihan akan lebih lama, lebih panjang daripada pertandingan itu sendiri. Atlet nasional misalnya, dia tidak akan menjadi seorang atlet jika dia tidak berlatih sejak dini. Ketika cita-citanya menjadi pemain bola, dia harus sering berlatih sejak di usia sekolah. Demikianlah perlombaan-perlombaan lainnya. Semuanya harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Melatih fisik, melatih hati, pikiran, dan lain sebagainya. Demikian jugalah halnya dalam keberimanan kita. Tentu hidup kita ini adalah perjuangan dan perlombaan yang harus kita perjuangkan dan kita menangkan. Oleh sebab itu kita harus terus berlatih dan berlatih di dalam kehidupan, sehingga ketika perlombaan, pertandingan, ujian hidup itu datang, kita dapat mengatasinya dan kita tetap menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berlatih kita perlu energi. Kita perlu asupan makanan yang bergizi supaya kita boleh mengumpulkan kekuatan, supaya kita boleh memenangkan pertandingan. Apakah asupan gizi atau vitamin, makanan yang sehat untuk rohani kita?
yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah sumber kekuatan. Firman Tuhanlah sumber pengetahuan, sumber segala hikmat bagi kita untuk kita boleh melewati berbagai-bagai pertandingan, berbagai-bagai pertarungan, sehingga kita boleh mencapai garis finish dan kita berhasil menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mencari dan terus merindukan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita yang penuh dengan pergumulan. Ujian demi ujian pasti bisa kita lewati jika kita mengandalkan Tuhan dan terus belajar di dalam firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya, di dalam firman Tuhan kita akan dimampukan menjalani hidup kita dengan baik, dan kita pasti akan sampai kepada garis finish yang menjadi cita-cita dan harapan setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh mencapai itu semua di dalam memasuki arena pertandingan, semua beban, semua pikiran yang memberatkan itu harus kita tanggalkan. Itulah dosa-dosa yang mengikat hati kita, dosa-dosa yang menghambat semangat kita untuk berjalan di dalam kehidupan. Kita harus menanggalkannya. Kita harus punya harapan dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bukankah Yesus berkata yang hendak mengikut Dia harus memikul salib dan menyangkal diri? Itu jugalah yang menjadi bagian dari perjuangan kita. Mengikut Yesus bukan berarti kita tidak menghadapi persoalan. Bersama-sama Yesus bukan berarti kita tidak mengalami berbagai-bagai pergumulan. Semua orang pasti mengalaminya. Semua orang pasti menghadapinya. Tetapi satu kekuatan dan semangat bagi anak-anak Tuhan. Siapa yang hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sesulit apapun pergumulan yang terjadi dalam kehidupan, itu tidak akan menghambat semangat kita untuk meraih kemenangan. Amin. Justru di dalam pergumulan itulah kita semakin kuat. Justru disitulah kita semakin menunjukkan kekuatan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita boleh melewatinya satu demi satu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah ya. Sesulit apapun pergumulan kita, tetaplah semangat. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Semua kita disertai, dilindungi, bahkan ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu berpeganganlah kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Dia, dan tetaplah percaya bersama Tuhan. Engkau, saya, dan kita semua akan menjadi pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang benar-benar menguatkan hati kami, menghibur kami, bahwasanya kami akan menjadi pemenang di dalam pertandingan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menanggalkan segala keinginan daging kami, meninggalkan dosa-dosa kami yang terus menjadi beban kehidupan kami. Dan kami akan terus berlatih melalui berbagai-bagai pergumulan kami, sehingga kami boleh melewati berbagai-bagai kesulitan, dan kami akan memenangkan pertarungan iman. Bersama-Mu Tuhan, kami tidak takut. Bersama-Mu kami pasti akan menang. Karena itu kuatkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami untuk tetap kuat percaya hanya kepada-Mu. Berikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh. Kuatkanlah hatinya, teguhkan imannya. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tambahkan kekuatannya untuk dapat menanggung rasa sakitnya, dan mereka tetap percaya Tuhan akan melegakan setiap beban dan akan memulihkan hati yang terluka. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh kehidupan kami ada dalam genggaman kasih-Mu. Kami serahkan hidup ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.